warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Antani dari Sekolah Penggerak SMP Negeri 4 1 Atap Karangjambu, CGP Angkatan 11 Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Saya akan mempraktikkan segitiga restitusi, yakni suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi adalah 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Dan perlu dedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Langkah segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Berikut adalah gambaran dari segitiga restitusi. Sisi pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang mengalami identitas gagal dengan mengajukan pernyataan seperti di bawah ini. Sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaan atau pernyataan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan dengan mengajukan pernyataan di bawah ini. Sisi ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dan saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah dengan mengajukan pernyataan seperti di bawah ini. Praktik pertama, latar belakang masalah 1. Sydney, siswa kelas 7, tidak mengikuti lomba gerak jalan tingkat sekolah yang diikuti oleh seluruh siswa pada hari Rabu pada tanggal 3 Agustus 2024. Waalaikumsalam, silakan duduk. Selamat pagi Sydney, bagaimana kabarmu hari ini? Selamat pagi Bu, saya baik, terima kasih. Syukurlah, saya ingin sedikit membahas tentang lomba gerak jalan hari Sabtu kemarin. Saya mendengar kamu tidak ikut ya, kenapa? Ya Bu, saya tidak ikut karena saya tidak diterima di kelompok Andika, jadi saya tidak mempunyai kelompok. Baik, pertama-tama saya ingin kamu tahu bahwa setiap orang pasti memiliki kesalahan dan kesalahan itu tidak akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih buruk. Yang penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut. Jika Sydney tidak mempunyai kelompok, seharusnya Sydney bertanya kepada teman-teman yang lain yang tidak mempunyai kelompok atau bertanya kepada bapak dan ibu guru. Terima kasih Bu, saya paham. Saya kemarin tidak berusaha bertanya. Baik, sekarang kita bahas tindakanmu. Tidak mengikuti lomba gerak jalan yang diadakan dalam sekolah, menurutmu itu sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Iya Bu, itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas, selalu aktif dalam kegiatan sekolah. Nah, tepat sekali. Keyakinan ini dibuat agar kamu dan semua siswa bisa berpartisipasi dan belajar tentang jiwa kompetitif dan percaya diri.
sebagian waktu agar tidak melewatkan kegiatan penting seperti ini lagi? Mungkin saya bisa lebih mempersiapkan diri jika ada perlombaan lagi di sekolah, Bu. Saya dengar besok akan ada banyak perlombaan memperingati HUT RI di sekolah. Itu ide yang bagus. Aktif di berbagai perlombaan di sekolah adalah bagian dari tanggung jawab seorang siswa, bukan? Iya, Bu, saya setuju. Baik, Sydney, saya percaya kamu akan lebih percaya diri lagi ke depannya. Jika ada yang ingin kamu ceritakan atau kamu tanyakan, silakan, pintu saya terbuka untukmu. Terima kasih, Bu Eli. Saya akan selalu lebih berusaha lagi ke depannya. Sama-sama, Sydney. Tetap semangat ya. Boleh kembali lagi ke kelas. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Praktek kedua. Latar belakang masalah yang kedua adalah Artika Sari, siswa kelas 8, tidak menggunakan topi saat upacara bendera pada hari Senin 5 Agustus 2024. Selamat pagi Artika Sari, bagaimana kabarmu hari ini? Selamat pagi juga, Bu. Saya baik saja, terima kasih. Baiklah kalau begitu, saya ingin sedikit bertanya denganmu. Di hari Senin kemarin, kamu tidak memakai topi ya saat upacara bendera. Kenapa? Ya, Bu, saya lupa membawanya. Saya buru-buru berangkat ke sekolah karena saya menunggu teman saya, Andina. Ternyata teman saya sudah berangkat ke sekolah duluan. Jadi saya langsung ambil tas dan lupa membawa topinya, Bu. Oh begitu, baiklah, terima kasih telah jujur. Setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan, tinggal bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut. Ya, Bu, saya paham. Nah, sekarang kita bahas tindakanmu. Tidak memakai topi saat upacara, itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas 8 bukan? Ya, Bu, itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas 8 untuk selalu menjaga kerapihan dan ketertiban. Nah, tepat sekali. Dalam upacara secara lengkap, itu menjaga kerapihan, ketertiban, dan menghormati upacara bendera. Apakah menurutmu keyakinan ini penting? Ya, Bu, keyakinan itu penting supaya semua tetap rapi, tertib, dan upacara berjalan dengan lancar. Baik, kalau begitu, Artika Sari, apa yang akan kamu lakukan supaya hal serupa tidak terjadi lagi? Mungkin saya bisa menyiapkan seragam lengkap seperti topi di malam sebelumnya. Itu ide yang bagus. Membawa perlengkapan sekolah, menyiapkan malam hari sebelum kamu berangkat sekolah akan membuatmu lebih siap dan pagi hari tidak terburu-buru, dan juga menjaga kerapian dan ketertiban saat upacara bendera merupakan tanggung jawab kita sebagai siswa, bukan? Kamu setuju? Ya, Bu, saya setuju. Baiklah Artika Sari, saya percaya kamu tidak akan mengulanginya lagi pada minggu depan. Jika ada yang ingin kamu tanyakan atau kamu ceritakan, silakan, pintu saya terbuka untukmu. Terima kasih, Bu Eli. Saya akan lebih memperhatikan ke depannya. Sama-sama, lebih diingatkan lagi nih dalam membawa topi, dipersiapkan kembali. Silakan, kamu boleh masuk ke dalam kelas. Terima kasih, Bu Eli. Saya senang dan saya merasa didengarkan dan dipahami, bukan hanya dihukum. Hal ini juga membuat saya menyadari betapa pentingnya mengikuti kegiatan sekolah seperti lomba gerak jalan. Bu Eli menjelaskan bahwa aturan-aturan ini ada untuk membangun jiwa kompetitif, percaya diri, dan disiplin. Saya jadi lebih baik memahami tujuan dari kegiatan tersebut dan merasa lebih bertanggung jawab untuk kedepannya. Saya bertekad untuk lebih mempersiapkan diri dan memperhatikan jadwal kegiatan agar tidak melewatkan kesempatan penting lagi. Dukungan dan pendekatan Bu Eli telah memberi saya pandangan baru dan semangat untuk menjadi siswa yang lebih baik. Setelah percakapan dengan Bu Eli tentang saya tidak memakai topi saat upacara bendera, saya merasa sangat lega dan lebih tenang. Awalnya saya sangat cemas dan takut akan dimarahi atau diberi hukuman berat oleh Bu Eli. Namun Bu Eli dengan tenang mendengarkan penjelasan saya dan menegaskan bahwa setiap orang pernah membuat kesalahan. Melalui penjelasan Bu Eli, saya jadi lebih memahami pentingnya ketertiban sekolah dan aturan ke sekolah, termasuk memakai topi saat upacara untuk menjaga kerapihan dan ketertiban sekolah. Saya merasa lebih bertanggung jawab sekarang dan lebih bertekad
untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Percakapan ini tidak hanya membuat saya menyadari kesalahan saya, tetapi juga memberikan motivasi untuk lebih disiplin dan siap menghadapi aturan sekolah. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Eli yang telah membantu saya memahami dan belajar dari kesalahan saya dengan cara positif dan mendukung saya. Kesimpulan, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Segitiga restitusi adalah salah satu jalan menciptakan lingkungan disiplin positif di sekolah. Tujuan mulia disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Berikut adalah dokumentasi pembelajaran selama mempelajari modul 1.4. Mardika iku jarwanya, Nora mung lepasing pangreh, nging uga kuat kuasa aman diri priangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap memerintah diri sendiri. KHD. Kembalian namanya selisih, cukup sekian dan terima kasih. Semoga selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam Guru Penggerak.